Tapi Iya. memang kita terjun langsung ke lapangan ya Kak Alvin ya ketika terjadi bencana. Tapi kita juga ada SOP tersendiri sih sebagai jurnalis. Betul. Walaupun kita mau ngebet dapetin informasi tentang bencana, tapi nyawa itu berharga banget gitu. Intinya tidak ada Nah. berita seharga nyawa gitu. Nah, kamu bilang itu juga, cuman nyangkut di sini juga lagi. Yang penting jarinya itu Berarti lancar. saya yang menerjemahkan nih. Nah, ini udah nunjukin Kak kalau chemistry kita udah Chemistry-nya nyatu kita banget. juga di sini sampai sini. Sampai ke dinding juga chemistry memang. Sampai tempat-tempatnya kita juga chemistry memang. Memang sulit ya untuk menyatukan chemistry itu gitu kan. Tapi kalau mengenai kebencanaan insya Allah chemistry-nya itu langsung nyambung, nyangkut, langsung klik gitu aja Betul. mungkin ya. Ketika kita berbicara tentang bencana, Hmm. ego-ego sektoral kita itu harus kita buang jauh-jauh Iya, gitu. Kita harus harus bersatu dan kita harus memitigasi risiko bencana atau bencana yang terjadi. Iya. Kira-kira menurut kakak-kakak ini untuk tahun 2024 gitu kan. Kalau tadi kan sudah kita ngobrolin tentang masa lalu gitu kan ya. 2024 bukan pemilu kan? Bukan. Mengenai kebencanaan pastinya. Jadi kalau barusan kita ngobrolin masa lalu, gimana kalau kita ngobrolin masa depan? Iya. Tapi tentang kebencanaan, tapi tetap tentang kebencanaan itu sendiri. Tapi masalahnya kita masih belum bisa move on nih Kak. Ya udah di sini aja dulu. Kalau berbicara soal bencana di tahun 2024 itu sebenarnya kembali lagi ke apa ya? Ke masyarakat itu sendiri karena kalau saya pribadi meyakini program pemerintah itu sudah cukup baik untuk menanggulangi bencana seperti normalisasi dan kalau nggak salah kan ada juga pompa air untuk menyedot air banjir itu. Tapi masalahnya kan sempat kabelnya itu dicuri, akinya dicuri. Nah ini Tapi yang keren memang harus juga sih. diedukasi nih, Betul banget. yang terus Jadi- menerus ya. Dan juga saya juga sempat menyinggung soal itu penanaman berbagai tanaman yang contohnya mangrove bla 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 apa itu. Jangan cuma sekedar seremonial, Iya. tapi tetap mengedukasi masyarakat untuk tetap merawat karena merawat itu lebih susah daripada menanam itu sendiri. Iya. Betul. Jadi kembali lagi itu ya pentahelix harus digiatkan. Nggak harus nyalain pemerintah terus tapi masyarakatnya tetap membuang sampah. Iya. Itu. Dan kembali lagi ke topik awal ya soal bencana di mata media. Intinya jika masih memprioritaskan bad news is good news itu menurut saya dan Romi pasti Betul. itu enggak humanity banget. Iya. Nggak- Jadi kembali lagi lah kalau buat meliput soal bencana itu pasti harus sesuai fakta. Iya. Karena jika seperti kata Romi tadi ke hoax atau ke arah lainnya atau clickbait itu kan seperti nggak memanusiakan manusia kan. Iya. Romi? Oke. Kalau Romi Kak nambahin Romi dikit gimana? ya. Berbicara tentang bencana di 2024 gitu. Ini nyambung banget sih dengan apa yang udah disampaikan oleh Calvin tadi gitu. Menurut Romi yang harus dibenahi pertama gitu adalah mindset dari masyarakat itu sendiri gitu. Kesadaran masyarakat yang harus kita bangun nih sebagai media gitu. Bagaimana masyarakat itu sadar gitu. Kalau bencana itu bukan tanggung jawab satu orang, satu lembaga. Bencana itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Iya. Jadi kembali kesadaran masyarakat lah yang harus kita bangun. Seperti kasus tentang pencurian kabel pompa air di Kabupaten Iya. Sampang yang terjadi. Walah, gitu kan. Petugasnya udah mau ngidupin nih. Itu Wah, ini sampai banjir. ketahuan sama gubernur. Iya, Gubernur pas betul. survei, kenapa Bu penyebabnya sampai banjirnya kayak gini? Ya ternyata akinya dicuri. Iya. Oh, iya. Itu kan lucu banget Kak. Jadi itu nunjukin ya kalau mohon maaf banget nih ya gitu, masih banyak masyarakat kita yang masih belum sadar gitu kalau penanggulangan bencana itu adalah tanggung jawab bersama gitu. Iya. Jadi itu yang perlu dibenahi paling awal dari kebencanaan ini sendiri kalau kita berbicara tentang bencana di tahun 2024. Dan Romi sebagai jurnalis ya kepada FPRB Kabupaten Sampang berikan PR yang luar biasa banget nih, bagaimana FPRB Kabupaten Sampang bisa
mengedukasi masyarakatnya lebih kencang lagi, lebih semangat lagi agar masyarakat tuh sadar gitu. Sekali lagi kalau bencana itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Karena kebencanaan itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya FPRB saja yang menggerakkan, tapi dari media itu juga menggerakkan dengan sekencang-kencangnya, entah melalui siaran, iklan sedikit aja itu, maaf ya untuk kebencanaan. Itu Gitu. ILM, Kita itu ILM obrolin namanya. lebih dalam lagi sih nanti. Iya, jadi memang dari media itu kayaknya masih banyak pendengar yang memang masih setia dengan penyiaran itu. Itu mungkin bisa digalakkan atau lebih dikencangkan lagi gitu kan edukasinya, atau melalui tulisan, atau memang melalui obrolan santai bareng teman-temannya kita. Siapa tahu dari lisan ke lisan itu akan lebih menyambungkan lagi ke masyarakat seperti itu. Ini lagi-lagi adalah tugasnya kita bersama gitu untuk menggalakkan itu. Ya. Berbicara tentang radio ya, kita dari radio gitu. Kakak tahu nggak gitu, kalau pendengar kita itu banyak banget yang penyandang disabilitas gitu, yang nggak sempurna kita gitu. Iya. Dan mereka bisa menerima informasi bencana itu salah satunya di radio gitu. Keren. Terutama bagi Iya. mereka yang tunanetra, mereka nggak bisa melihat hiburan lain, melihat informasi putar bencana dari gadget, dari televisi dan lain sebagainya. Dan radio hadir di situ untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada mereka tentang kebencanaan gitu. Nah itu plusnya kan, dari media itu sendiri gitu kan. Dari masih banyak masyarakat yang belum bisa dijangkau oleh kalangan elit seumpamanya, tapi bisa dijangkau oleh media-media yang memang kadang media ini apa aja ya yang sudah dilakuin gitu kan. Semoga di tahun 2024 ini media ini semakin kenceng gitu untuk mensuarakan tentang kebencanaan itu kepada kalangan masyarakat yang ada itu ya, yang diharapkan sih itu ya salah satunya. Nah tadi Kak Rohmi juga menyebutkan mengenai disabilitas ya. Kira-kira gitu kan untuk media itu kalau dikaitkan antara bencana alam dan kelompok rentan, diantaranya juga perempuan, anak, kaum yang dimarginalkan, disabilitas dan hal semacamnya, kira-kira media itu menggaungkan nggak atau mengembangkan media yang memang ramah mereka gitu kan, sehingga mereka itu juga bisa mendapatkan akses yang memang dibutuhkan oleh mereka. Itu gimana menurut Kak Romi sama Kak Alvin? Calvin dulu deh, mungkin karena Calvin yang lebih senior, yang lebih ganteng dikit daripada saya, lebih ganteng banyak saya gitu kan. Tapi lebih cantik saya. Tapi sejauh ini sebenarnya tadi sudah dijawab sama Romi. Salah satu medianya ya karena audio ya. Iya, betul. Audio gitu. Jadi dengan adanya audio, dengan jangkauan luas dari radio itu sendiri, kita bisa memfasilitasi para pendengar yang kebetulan disabilitas itu menikmati informasi-informasi akurat dari kita. Itu. Iya. Kalau pemirsa kita sih kayak kalau istilah di pendengar memang pemirsa gitu kan, dan juga ya itu memang kita akomodir semua gitu melalui berbagai program-program sesuai dengan segmen-segmennya masing-masing gitu. Kita informasi seputar kebencanaan gitu kita bingkai sedemikian rupa gitu melalui program-program yang sesuai dengan segmennya. Kita ada segmen anak muda, kita ada segmen untuk pendengar yang usianya di atas 30 sampai 40 tahun ke atas gitu. Segmentasi untuk anak-anak, pelajar, itu kita ada semua di situ. Dan melalui program-program situlah kita menyisipkan gitu, menyampaikan informasi-informasi seputar kebencanaan gitu. Jadi nggak ada tuh kita mendiskriminasi diskriminasi. Ya, orang bilang gitu. Susah ngomongnya. Saya menyambungkan. Iya. Menerjemahkan lagi. Menerjemahkan dengan lainnya. Iya, nggak ada tuh yang ini lebih diutamakan, nggak ada. Kita akomodir semua gitu. Dan kita sampaikan itu semua gitu. Terutama kalau bagi kelompok rentan yang perempuan ya, Romi akomodir banget sih gitu. Iya. Kayaknya bakal menjadi pahlawan nomor 1 gitu kayaknya. Ya seperti itu sih tentang. Dan sekali lagi kalau kita berbicara tentang radio ya, dan kita kaitkan dengan menyampaikan informasi putar kebencanaan, radio saat ini itu Kak
kita juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi selain kita on air melalui frekuensi kita masing-masing gitu, Romi di 94,1 FM, kalau Calvin di 100,8. nah. Oh, langsung ini Nah, disimak itu. selain di situ kita juga ada akun-akun media sosial, kita juga live streaming melalui visual gitu. Intinya multi platform gitu. Nah, betul banget. Jadi nggak ada tuh radio mati atau radio ketinggalan zaman, nggak ada gitu, karena kita selalu mengikuti perkembangan zaman gitu. Dan yang paling lengkap kalau kita nggak promosi radio ya kayak paling lengkap itu ya radio gitu. Kita ada live Tapi streaming, saya visual percaya ada, tetap radio itu adalah sebaik-baiknya kita pulang. Iya. Rumah sebagai rumah ya, rumah masa depan Iya. juga. Tapi sayangnya menurut Romi, Calvin nggak begitu setia banget. Buktinya di tahun 2013-2014 pulang semenit yang lain Iya. malah kejebak banjir Itu loh. kita kebetulan liburan lagi libur. Apa memang sudah diprediksi bakalan banjir ini, saya kabur duluan. Paranormal dong. Jadi paranormalnya gitu ya. Kembali lagi ke paranormal lagi gitu ya. Iya. Iya, kalau pas lagi banjir atau lagi kebencanaan longsor dan hal semacamnya gitu Kak, mungkin kalau yang tadi itu yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak semuanya itu kan masih diprak ya, di edukasinya gitu kan. Kalau pas sedangnya atau di paskanya pernah nggak dilakuin tentang apa yang harus dilakukan nih oleh para korban kebencanaan, langkah-langkah yang harus dilakukan seperti itu pernah nggak disampaikan Kak? Kalau saya pribadi, kalau berbicara soal pemberitaan pasca bencana itu ya, intinya kita akan menghadirkan narasumber yang bisa itu memberikan hikmah kepada masyarakat. Ini loh hikmahnya, ini jika habitmu masih kayak gini, mitigasi bencana itu perlu loh dilakukan, jangan disepelekan gitu, apalagi pas timbul korban jiwa, itu kan bukan main-main lagi. Jadi arahnya itu, saya pasti akan menghadirkan narasumber yang bisa berstatement bagaimana langkah masyarakat pasca bencana agar kembali itu lagi biar mereka juga pulih secara psikologi. Jadi intinya jangan memberitakan dengan unsur membuat mereka patah semangat, tetapi sebaliknya gitu. Tapi banyak ya Kak, kayak media-media, bukan media yang Sebagian memang media mungkin ya. Iya, maksudnya bukan media yang memang sudah resmi gitu kan. Media bodong gitu. Entah maksudnya medianya dari perorangan gitu, maksudnya seperti itu. Mereka itu kan kadang memberi berita itu yang malah semakin bikin khawatir gitu kan ya. Itu, Nah, itu yang semakin bad news is good news, mereka masih menerapkan itu. Iya. Kadang mereka nanya ke narasumber, bagaimana Bu perasaan Anda jika anak Anda tidak ditemukan dan meninggal? Kan itu kan ya ada empatinya sama sekali kan. Dampak yang berdampak gitu, berlapis dampaknya seperti itu. Jadi jangan sampai mematahkan itu. Ya, sama halnya kasus banjir yang Romi bilang tadi di awal Kak gitu. Banjir, kedalaman banjirnya setinggi dada bebek gitu kan. Itu parah banget dilebih-lebihkan. sih. Padahal pengennya itu bercanda gitu kan. Iya. Tapi kan untuk kebencanaan kan kalau bisa kan menghindari yang Iya. namanya bercanda gitu Nggak kan. boleh banget sih. Iya, gak boleh banget. Seperti yang Kakak bilang tadi, ngebahas tentang ketika terjadi bencana dan pasca bencana. Tentu media hadir di situ dong Kak gitu. Media ini sebagai penyambung lidah gitu. Contoh ketika Iya. terjadi bencana di satu lokasi atau di satu titik gitu. Ada sih beberapa titik di Kabupaten Sampang misalkan ya, ketika terjadi bencana itu ada yang tidak tersentuh bantuan Kak gitu. Betul. Dan di situ ketika media hadir, terjun langsung ke lapangan, wawancara warga terdampak, dan kita konfirmasi ke pihak terkait, dan di situ terjalin sebuah benang yang putus itu tersambung Kak gitu. Iya, ada komunikasi. Nah, betul. Iya. Jadi yang awalnya bantuan Tidak atau merata evakuasi, itu, ya, tidak merata. yang tidak sampai ke lokasi ini itu bisa sampai, bisa disegerakan. Itu salah satu bentuk peran media ketika terjadi atau saat bencana. Dan pasca bencana pun, Romi setuju banget ya seperti yang dikatakan Calvin tadi, dan itu rata-rata media ngelakuin itu gitu. Jadi kita konfirmasi datang ke pihak-pihak terkait. Contohnya seperti kasus yang sempat viral beberapa tahun lalu ketika banjir di Sampang, adanya virus tikus gitu, yang tiba-tiba masyarakat setelah mandi banjir tiba-tiba pingsan, kondisi tubuhnya panas dingin, macam-macam. Itu kita datang ke misalkan ke dinas kesehatan, kita minta gitu, karena
media ini, peran media hanya menyampaikan, Kak. Kita nggak kompeten untuk menyampaikan berkaitan dengan kesehatan. Tentu yang lebih berkompeten untuk menyampaikan seputar kesehatan adalah dinas kesehatan. Jadi kita mewadahi dinas kesehatan untuk memberikan edukasi ke masyarakat terkait pencegahan tentang virus tikus dan bagaimana menanganinya itu sih. Jadi media itu selalu hadir pra, saat, dan pasca bencana. Benar-benar jadi pahlawan ini media. Wih, tepuk tangan. Salut ini bagi para media. Tidak salah lagi kalau FPRB ini menggandeng para media-media yang ada untuk penanggulangan bencana. Karena tanpa gandengan ini kayaknya runtuh gini FPRB. Nggak tahu nanti Pak Ketua bisik-bisik ya. Jangan runtuh dong, jangan. Rungkat mungkin. Rungkat ya. Iya, karena memang kalau bersatu ya, bukan bersatu dalam lingkup kayak sapu lidi yang bersatu banyak orang kan, bersatu hanya bersatu itu sendirian kalau pakai bahasa Madura di Indonesia kan gitu kan. Iya. Itu masih kurang banget gitu. Tapi kalau kita bersama-sama insya Allah semuanya akan Amin. berjalan dengan baik. Kayaknya obrolan kita semakin seru nih, padahal kayaknya temanya itu berat banget. Kalau diobrolin sama kakak-kakak media ini, wih, kayaknya nggak berat lagi gitu kan, enteng gitu. Enteng tapi nggak terbang ya, Kak? Iya, tapi nggak terbang-terbang ini kitanya. Nah, menurut kakak-kakak ini harapan untuk FPRB gitu kan, seperti apa? Apa menaruh harapan yang terlalu dalam, tapi jangan terlalu dalam gitu kan, kalau tidak mau bersama-sama gitu. Kalau tadi sudah disampaikan sedikit sekilas oleh Kak Romi mengenai harapannya ke FPRB, tapi kalau hanya menaruh harapan saja tanpa bersama-sama itu kayaknya akan sulit untuk digapai seperti itu. Gimana menurut Kak Alvin sama Kak Alvin? Saya lihat FPRB udah perfect ya. Iya, udah perfect Ini banget. Udah sosir perfect. banget. Udah perfect Iya, ya. terus ada Kak Rizky itu kan ya. Betul. Ada ketuanya juga. Siapa nama ketuanya, Kak? Nanti kita kenalan di belakang ya. Tapi ya kalau nggak ada media-media juga dan teman-teman yang lainnya yang sudah bekerja sama dengan FPRB ya apalah kita gitu kan. Nah kira-kira apa nih harapannya gini untuk FPRB lebih baik lagi ke depannya seperti itu? Apa ya, mikir ya? Romi duluan dah. Iya, oke deh. Iya, sebelum ke harapan sih, Kak, Romi juga sebenarnya selain di Salsabila FM ya, sekarang juga dipercaya sama teman-teman FPRB untuk menjadi publisher, untuk menjadi admin media sosial FPRB Sampang, ada Twitter. Berarti ordan dulu ya. Iya, ada juga sih Indonesia. Iya. Ada Akhirnya terkuat. Ada YouTube dan lain sebagainya gitu. Dan ya hikmah salah satu hikmah yang kita memang bekerja sebagai jurnalis itu tentu yang paling utama adalah ketulusan hati gitu ya, tanpa mengharap apresiasi gitu. Tapi kita juga manusia sih, Kak. Siapa sih yang nggak senang dapat apresiasi, dan itu kita dapatkan ketika kita bekerja sama dengan FPRB Kabupaten Sampang. Kira-kira beberapa waktu lalu ya, ketika ketua KPID Provinsi Jawa Timur datang ke Kabupaten Sampang gitu, dan ketemulah bersama FPRB dan Radio Salsabila FM gitu, dan tahu beliaunya kalau Salsabila FM ini bekerja sama dengan FPRB Kabupaten Sampang. Kita mendapat apresiasi yang luar biasa banget, Kak, sebagai radio swasta tapi mau nih menjadi relawan kebencanaan. Itu yang susah banget dan berat banget. Kalau harapan Romi untuk FPRB Kabupaten Sampang ke depan tentu bisa menjalin sebuah kerjasama yang lebih erat lagi gitu. Bagaimana kita saling membangun, saling bahu-membahu untuk bersama-sama memitigasi risiko terjadinya bencana di Kabupaten Sampang, baik itu bencana yang sifatnya alam atau bencana yang sifatnya peradaban gitu, etika dan sebagainya gitu. Itu mudah-mudahan kita bisa bersama untuk memitigasi itu sih. Kalau menurut Calvin gimana? Masih mikir? Atau masih mau ditambah waktu? Gimana untuk berpikir? Kalau harapannya ya gini aja. 2024 nikah. Mari kita nikah bersama-sama. Nikah berjamaah. Nikah berjamaah. Kalau harapannya itu ya, relawannya semoga makin banyak. Amin. Dengan mindset yang keren.
tanpa embel-embel duit. Betul. Mereka benar-benar relawan yang sejati gitu. Jadi terima kasih FEB sudah mengumpulkan orang-orang baik gitu di komunitas ini. Itu aja. Wah, meleleh diriku. Romi jadi terhura. Terima kasih orang baik gitu. Ini Rizky jadi meleleh gitu kan dengan padahal ini belum closing statement ini masih Mikir lagi harapan. berarti. FPRB sekarang udah sehebat ini padahal rezekinya cuma satu, mudah-mudahan rezekinya nambah banyak lagi. Iya, amin. Rezeki semakin bertambah gitu Iya. kan dengan adanya kesalingan dari kita semua ini ya. Iya, itu. Mungkin terakhir ya. Terakhir. Mikir lagi nih. Enggak berat kok, enggak berat pertanyaan terakhir. Kalau sih Enggak sebenarnya ini udah melebihi kontrak. kan tapi kita udah pengorbanan waktu loh, Kak. Kita udah nge-cancel beberapa schedule Betul. kita